Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini gereja memasuki hari Minggu Prapaskah yang keempat dan dikenal sebagai hari Minggu Letare. Mengapa disebut hari Minggu Letare? Karena pada hari Minggu ini sesuai dengan antifon pembuka, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang kasih Allah. Kasih Allah yang mengalahkan segala dosa-dosa kita. Selama 3 minggu kita sudah diajak merenungkan tentang kedosaan dan keegoisan kita yang menjadikan Tuhan menderita. Tetapi kita di tengah-tengah masa Prapaskah, kita diajak untuk merenungkan tentang kasih Tuhan yang membawa sukacita, yang membawa kegembiraan, yang membawa kekuatan dan pengharapan di masa-masa penderitaan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada masa ini, pada hari Minggu ini, warna liturgi biasanya dipakai warna merah muda, yang mau menggambarkan tentang bagaimana cahaya atau kemudian kasih Allah mulai menerangi kegelapan di dalam hati kita. Sehingga warna yang kemudian terang tetapi kemudian ditutupi kegelapan, menjadi warnanya dia juga menjadi warna merah muda, di mana kemudian disitulah mau digambarkan bahwa memang kita ini orang berdosa, kita harus merenungkannya. Tetapi yang menjadi lebih penting adalah kita juga menyadari dan merenungkan juga betapa besar kasih Allah kepada kita. Dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kita mendengarkan percakapan antara Nikodemus dan juga Yesus, di mana Nikodemus datang pada tengah malam. Karena Nikodemus juga sebagai orang Farisi, dia juga takut dilihat oleh juga orang-orang Yahudi lainnya. Dia datang kepada Yesus. Dia bertanya bagaimana untuk dapat juga memasuki hidup kekal atau kemudian masuk ke dalam kehidupan kekal. Dan Yesus berkata kepadanya bahwa untuk masuk ke dalam kehidupan kekal, orang harus percaya. Dan dia berkata kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan disitulah Yesus mau menjelaskan tentang bagaimana gambaran dalam perjanjian lama. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka menjauh dari Tuhan, mereka menolak Tuhan, mereka kemudian berpaling dari Tuhan dan menyembah dewa-dewa yang lain. Karena itu mereka dipakut ular, dipakut ular karena dosa-dosanya mereka juga mengalami penderitaan dipakut ular. Tetapi kemudian melalui Musa Tuhan membuat ular tembaga, dan kemudian barang siapa melihat ular tembaga itu, mereka menjadi sembuh dan hidup. Gambaran itu dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan tentang dirinya yang juga akan dimuliakan di kayu salib, dan siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup. Di dalam diri Yesus, kasih Allah menjadi nyata di dalam diri kita. Allah mengasihi kita semua. Allah menebus dosa-dosa kita dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu kita pada masa Prapaskah ini juga diajak merenungkan tentang kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan mengasihi kita masing-masing. Ketika kita dibaptis, kita telah mati bersama dengan Kristus, dan hidup Kristus dicurahkan di dalam diri kita. Kasih Kristus dicurahkan di dalam hati kita. Dan itulah
yang menjadi hakikat diri kita sebagai harga diri kita yang telah ditebus oleh Kristus, bahwa kita semua meskipun kita berdosa, tetapi Tuhan mengasihi, Tuhan menyayangi kita. Nah, karena itu kita diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, tapi kita diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Sebagai orang beriman, kita pertama-tama kita bersyukur bahwa walaupun kita berdosa, tetapi Tuhan juga menyayangi kita, Tuhan mengasihi kita. Inilah kekuatan kita untuk terus-menerus memperbaharui hidup kita. Dan karena itu kita selain kita bersyukur, kita juga harus selalu memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati ya, menyadari bahwa di hadapan Tuhan yang mencintai kita, kita ini adalah orang yang berdosa, yang terus-menerus harus berpaling kepada Tuhan, supaya tidak dipakut ular, supaya kita tidak binasa karena dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dan yang terakhir yang menjadi lebih penting adalah bahwa kita juga harus mengasihi, mewartakan kasih Allah itu kepada sesama kita. Sebagaimana ditulis dalam surat Santo Petrus yang pertama, bab 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah ini, mari kita ungkapkan juga pertobatan kita dengan berbuat lebih banyak kasih dalam hidup kita. Sekecil apapun perbuatan kasih kita, dia pun juga akan juga membantu kita untuk mengarahkan selalu kepada Allah yang adalah sumber kasih di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.